Fire! Solution ready! Weapon ready! Match sonar bearings. Halo para pengunjung Krusty Krab dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mau Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Hunter Killer tahun 2018. Film ini menceritakan perjuangan para tentara menghadapi musuh di dalam lautan. Sekaligus, film ini Mimin rangkum sebagai penghormatan untuk para kru KRI Nanggala 402 yang telah gugur di medan laga. Mari bersama-sama kita doakan yang terbaik untuk para pahlawan terbaik bangsa. Terima kasih dari kami seluruh warga negara Indonesia buat kru KRI Nanggala 402 yang telah menjaga kedaulatan NKRI dari kedalaman. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, hayu kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal selam milik Rusia sedang diikuti USS Tampa Bay, kapal selam Amerika Serikat. Ketika sedang membuntuti, tiba-tiba terjadi ledakan dari kapal selam Rusia itu. Setelah itu, situasi di dalam kapal selam Tampa Bay menjadi kacau karena torpedo sedang mengarah ke kapal selam Amerika tersebut. Dan di Washington, Laksamana Fisk melaporkan hilangnya Tampa Bay kepada Ketua Dewan Gabungan bernama Charles. Charles memerintahkan untuk mencari Tampa Bay menggunakan USS Arkansas, sebuah kapal selam tangguh yang sudah dilengkapi dengan senjata berat. Tapi Arkansas tidak mempunyai kapten. Kemudian Laksamana memilih Joe Glass untuk memimpin kapal selam tersebut. Ingat Mike Benning? Yap. Kali ini Gerard Butler, salah satu aktor favorit Mimin, berperan sebagai seorang kapten atau komandan di sini. Kapten Glass yang selalu membawa koin keberuntungannya kemudian dihampiri XO yang membawa surat perintah dari Washington. Setelah membaca itu, Kapten memerintahkan XO untuk segera mempersiapkan para kru agar secepatnya berangkat ke lokasi hilangnya Tampa Bay. Sang kapten memeriksa seluruh kru di dalam Arkansas, kemudian memberitahu tujuan kapal selam itu berangkat. Ibu Nur memberitahu Laksamana bahwa ada kejanggalan di Rusia dan menyarankan Laksamana mengirimkan tim pengintai untuk mengawasi gerak-gerik Presiden Rusia dan Menteri Pertahanannya. Terlihat 4 orang tentara tangguh sedang melakukan latihan. Mereka adalah sang Kapten Bierman, Hall, Johnstone, dan Martinelli. Keempat orang inilah yang akan dikirim ke Rusia sebagai tim pengintai. Presiden Rusia yang bernama Zakharin terlihat mendatangi dermaga Polyarny untuk bertemu dengan Durov, sang Menteri Pertahanan Rusia. Di Arkansas, sang kapten segera memerintahkan semua kru untuk menyiapkan kapal dalam posisi bertempur setelah mereka menemukan Tampa Bay. Kapal selam yang hilang itu ternyata hancur diserang oleh torpedo. Benar saja, ada kapal selam pertahanan Rusia berada tepat di atas mereka yang langsung menembakkan torpedo. Beruntung 2 torpedo itu teralihkan oleh alat yang segera diluncurkan Arkansas. Arkansas mulai menembak, tetapi karena kapal Rusia berada tepat di sekeliling es, torpedo itu meleset. Kapten Glass kemudian memerintahkan torpedo berbelok 180 derajat dan akhirnya kapal selam Rusia berhasil dihancurkan. Kedua torpedo yang sudah ditembakkan kapal Rusia ternyata masih aktif dan menuju Arkansas. Sang kapten memerintahkan Arkansas menuju Tampa Bay. Setelah itu,
Kapten memerintahkan berbelok tajam hingga torpedo itu mengenai Tampa Bay. Itu adalah satu-satunya cara agar Arkansas selamat dengan mengalihkan torpedo ke arah Tampa Bay. Di pusat komando Polyarny, Presiden Zakharin menerima laporan bahwa kapal selamnya ditenggelamkan oleh pihak Amerika. Durov menyarankan untuk segera meluncurkan kapal penghancur, tapi sang presiden ingin berbicara terlebih dahulu kepada Presiden Amerika. 4 orang tim pengintai sudah mendarat di tanah Rusia, kemudian mereka segera menuju Polyarny. Di sisi lain, Arkansas menemukan kapal selam Rusia yang di awal scene dibuntuti oleh Tampa Bay. Sang kapten berpendapat bahwa kapal Rusia itu tidak ditembak oleh Tampa Bay karena pintu torpedo Tampa Bay masih tertutup dan bekas ledakan di lambung kapal Rusia itu mengarah keluar bukan ke dalam. Sang kapten menyimpulkan bahwa kapal itu meledak dari dalam. Setelah ditelusuri, ternyata masih ada orang yang selamat di kapal itu. Walaupun XO menentang sang kapten karena mereka orang Rusia tak pantas diselamatkan, sang kapten tetap memerintahkan meluncurkan mistik untuk menyelamatkan mereka. Ternyata dia adalah kapten kapal selam itu bernama Andropov dan kedua krunya. Tim pengintai yang berhasil masuk ke kawasan dermaga segera menempati posisi masing-masing serta melepaskan drone air untuk menyiarkan secara langsung ke pusat komando di Washington. Tak disangka, ternyata kapal penghancur bernama Yevchenko berangkat tanpa persetujuan Presiden Zakharin. Dan itu adalah ulah dari Durov, sang menteri pertahanan yang melakukan kudeta karena dia selalu terobsesi untuk melakukan peperangan dengan Amerika Serikat. Itu sebabnya Presiden Zakharin tidak bisa menghubungi pusat komando di Moskow dan para menterinya karena Durov menutup semua jalur komunikasi. Tak hanya itu, Durov juga menembaki para pengawal presiden. Kejadian itu disaksikan secara langsung oleh pusat komando Amerika Serikat. Setelah berdiskusi dengan presiden, Laksamana menyarankan untuk menyelamatkan presiden Rusia agar dia bisa menghubungi para menterinya dan menghentikan perang yang akan dilakukan oleh CE dan Durov. Akhirnya, misi baru diberikan untuk Arkansas dan tim pengintai di darat, yakni menyelamatkan Presiden Rusia. XO memperingatkan bahwa Polyarny dipenuhi dengan ranjau air, dan ternyata sang kapten mempunyai rencana agar Andropov mau menunjukkan jalan melewati ranjau tersebut. Kapten Andropov tidak mau bekerja sama dengan Kapten Glass karena menyangka kapal selamnya ditembak oleh pihak Amerika. Tapi setelah menunjukkan bukti bahwa kapalnya telah disabotase, akhirnya Kapten Rusia itu mau membantu agar Arkansas selamat melewati ladang ranjau. Durov yang mengetahui ada tim pengintai memerintahkan pasukan untuk mencarinya. Alhasil, Martinelli harus menahan rasa sakit akibat tertembak di bagian kaki. Sang kapten mulai mempersiapkan Arkansas untuk melaju ke ladang ranjau. Kapten memerintahkan agar Arkansas bergerak dalam posisi senyap. Kapten Andropov juga mulai bergabung untuk membantu, walaupun para kru tetap tidak suka dengan kehadirannya, terutama XO. Setelah melaju mengikuti arahan Kapten Andropov, Arkansas akan melewati ranjau dengan sensor suara. Itu artinya tidak boleh ada sedikit pun bunyi dari dalam kapal. Nyaris saja seorang kru menjatuhkan kunci pas, tetapi akhirnya bisa ditangkap oleh temannya. Setelah berhasil melewati ranjau sensor suara, kini Arkansas dihadapkan pada ranjau akustik dan itu mustahil untuk dilewati. Kapten Andropov kemudian memberitahu bahwa ada jalan lain, tetapi ditentang lagi oleh para kru karena tidak ada jalur terlihat di radar. 070. There's no sign of passage, Captain. There's no way through. There it is. There's an opening. Akhirnya, Arkansas bisa melewati ladang ranjau itu berkat bantuan dari Kapten Andropov. What's better? You be right? Ready for orders. Sementara itu, tim pengintai mulai mendekati pusat komando Polyarny, tetapi hanya bertiga karena Martinelli mengalami luka tembak. Mereka kemudian menemukan seorang pas pampres yang masih hidup.
Pengawal presiden yang mirip Hitman Agent 47 itu diminta menunjukkan di mana Presiden Zakharin ditawan. Mereka mulai masuk untuk menyelamatkan sang presiden. Setelah pintu diledakkan, para pasukan Durov menyerang tim pengintai. Ketika terpojok, sang pas pampres mengorbankan dirinya untuk menahan pasukan Durov. Sini, Kola. Come on! Go! Hall juga harus tewas tertembak di tempat itu. Di Arkansas, Kapten memerintahkan Mystic untuk menjemput Presiden Rusia ke permukaan, yang kini masih terus diburu oleh pasukan Durov hingga mereka berlindung dan terpojok di bawah jembatan. Tiba-tiba, ternyata Martinelli ditempatkan di atas bukit sebagai sniper. Berkat aksinya, Bowman dan Johnstone berhasil membawa Presiden ke dermaga. Johnstone menahan pasukan Durov, sementara Bowman berenang dengan Presiden. Saat menyusul, Johnstone tertembak dan tewas di dalam air. Akhirnya, Presiden bisa diselamatkan, tapi Bowman kembali turun ke dalam air untuk menjemput anak buahnya yang hanya tersisa satu orang. Durov yang mengetahui keberadaan Presiden Zakharin di dalam kapal selam milik Amerika Serikat, memerintahkan Yevchenko, kapal penghancur, menyerang Arkansas. Ternyata, Kapten Andropov lah yang melatih para krunya dan mereka tidak akan pernah meleset. Roket mulai diluncurkan ke arah Arkansas. Kini, Arkansas harus berpacu dengan waktu karena Mystic juga baru datang membawa Presiden Zakharin. Akibat ledakan dari roket, Arkansas mengalami beberapa kerusakan termasuk ruang torpedo. Kemudian, torpedo ditembakkan dari kapal penghancur itu. All ahead flank! I want that sub on the floor! Get ready to die fast and hard. Satu torpedo berhasil dialihkan, satu lagi akan menghantam Arkansas. Akhirnya, Kapten memerintahkan kapal selamnya masuk ke dalam lumpur di dasar laut. Bottom soft? Yes, Capitan. Mud. We're gonna lie on the bottom like a catfish. Charles yang tidak mempunyai pilihan lain memerintahkan seluruh armada untuk bersiap dalam posisi bertempur. The president's gonna be calling on NATO allies! Di sisi lain, Martinelli yang terdesak akhirnya diselamatkan Kapten Bowman dan segera menuju dermaga. Saat para kru Arkansas sedang melakukan perbaikan darurat, kapal penghancur berbalik arah mendekati Arkansas, kemudian mengunci Arkansas dan siap menembakkan senjatanya. Kapten Glass menanyakan kesetiaan para kru yang dilatih oleh Kapten Andropov. Maka, sang kapten Rusia itu menghubungi kapal penghancur, memberitahukan bahwa dia berada di dalam kapal selam Amerika Serikat, dengan terlebih dahulu menyebutkan nama setiap krunya. USS Arkansas. Hold your fire. Alhasil,
para kru kapal penghancur itu tidak mau menuruti perintah kapten barunya yang memaksa menembak Arkansas setelah muncul tepat di depan The Yevchenko. Arkansas, sir, she's alive. They've surfaced right next to Launch missile one on a submarine. He's no longer your commander. Fire now. Chenko. Sang presiden pun berbicara langsung untuk menghentikan penyerangan. He's alive. Kapten Yevchenko melaporkan kejadian itu kepada Durov yang segera menyiapkan misil ke arah Arkansas. Charles tetap memerintahkan Arkansas untuk menyerang, walaupun sudah diperingatkan Ibu Nur bahwa jika Arkansas menembak ke wilayah Rusia, itu akan menyalakan sensor nuklir, serta seluruh dunia akan menuduh pihak Amerika lah yang memulai perang. Ketika Arkansas membuka tabung misil, kapal penghancur di depannya memperhatikan itu. Kini pilihan sulit dipegang oleh Kapten Glass. This before, Captain? No. Missiles are fueled and ready. Sementara misil telah ditembakkan, sang kapten belum juga memberikan perintah. We need to fire now, sir. Hingga akhirnya Yevchenko menyelamatkan Arkansas, kemudian menembakkan misilnya ke arah pusat komando Polyarny, tepat ke hadapan bebenguk si koplok Durov. Mamam turudal. Sir, we have a confirmed hit on Hal ini merupakan jasa para kru kapal penghancur yang setia kepada pelatihnya Kapten Andropov, serta tetap berkewajiban melindungi presidennya. Thank you. How did you know? I hoped. Tepuk tangan memeriahkan pusat komando Amerika Serikat atas kemenangan ini. I can't. Saat berpamitan, Kapten Andropov menerima koin keberuntungan dari Kapten Glass. Kapten Beeman yang membawa Martinelli akhirnya sampai di USS Arkansas. Kedua kapten hebat ini kemudian kembali ke Amerika beserta para kru yang selamat dan film pun berakhir. Sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan tetap dikelilingi orang-orang tercinta. See you on next video. Permios.